Apa itu korupsi? Korupsi adalah perilaku menyimpang yang melibatkan pemanfaatan dana publik atau negara secara tidak sah untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara menyalahgunakan wewenang yang dimiliki. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dipercaya kepada seseorang untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang berarti kerusakan atau kebusukan. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari suap, penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, hingga kolusi atau kerjasama ilegal antara pihak-pihak yang berkuasa. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini menekankan upaya intensif dalam mencegah dan memberantas korupsi yang merugikan keuangan negara dan perekonomian nasional. Selain memperkuat ketentuan pidana, termasuk ancaman pidana mati dalam kondisi tertentu, undang-undang ini memperluas definisi pelaku, mencakup individu dan korporasi. Pengaturan juga mencakup pembuktian terbalik, perlindungan bagi pelapor, serta pelibatan masyarakat dalam mencegah dan mengungkapkan korupsi, yang seluruhnya bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Terdapat juga pasal-pasal tertentu dalam KUHP seperti pasal 209, 210, 118, dan lainnya, yang juga mengatur berbagai bentuk korupsi seperti penyuapan. Korupsi di Indonesia memiliki akar yang kompleks dan mencakup berbagai faktor, baik struktural, budaya, maupun individu. Dari sudut pandang masyarakat sebagai aktor, berikut adalah beberapa penyebab utama korupsi yang melibatkan mereka. 1. Budaya patronase dan nepotisme. Budaya patronase sangat kuat di masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat yang cenderung mendukung atau memberikan hadiah kepada pejabat. 2. Kebutuhan ekonomi. Tekanan ekonomi seringkali memaksa masyarakat untuk mencari jalan pintas seperti memberikan suap untuk mendapatkan pekerjaan atau layanan yang seharusnya gratis. 3. Ketiadaan pengawasan sosial yang kuat. Masyarakat seringkali pasif atau tidak melaporkan tindakan korupsi karena takut akan konsekuensi atau merasa bahwa tidak ada tindak lanjut dari laporan tersebut. Kasus-kasus ini merupakan korupsi yang dilakukan oleh penjabat yang dapat terjadi karena lemahnya integritas dan etika penjabat, sistem pengawasan yang tidak efektif, hukuman yang kurang memberikan efek jera, dan budaya korupsi dalam lingkungan kerja. Tidak hanya penjabat, kasus korupsi juga dapat dilakukan oleh masyarakat biasa Indonesia. Berikut merupakan contoh kasus yang ada, seperti pemalsuan data dan dokumen, pungutan liar atau pungli, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa skala kecil, dan juga korupsi di sektor pendidikan. Menurut UU Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 3, pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPK merumuskan 3 strategi pemberantasan korupsi yang disebut sebagai Trisula Pemberantasan Korupsi. Penjelasan terhadap masing-masing Trisula dijabarkan sebagai berikut. Trisula penindakan, yaitu strategi yang dilakukan dengan menindak langsung koruptor dengan membawa koruptor ke meja hijau dan melakukan tahapan penanganan laporan aduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi. Trisula pencegahan mencakup perbaikan pada sistem sehingga meminimalisir tindak korupsi. Dan yang ketiga, soal pendidikan, yaitu memanfaatkan kampanye dan edukasi untuk menyamakan pemahaman dan persepsi masyarakat mengenai buruknya tindak korupsi. Berdasarkan materi yang telah dibawakan tadi, kita telah memahami bahwa korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kuasa yang merugikan masyarakat. Korupsi merugikan banyak orang dan juga merusak kepercayaan masyarakat pada pihak pemerintah. Oleh karena itu, kita perlu untuk menangani korupsi. Misalnya dengan memahami aktor-aktor di baliknya dan juga dengan memahami solusi untuknya seperti Trisula yang diberikan KPK. Sebagai mahasiswa, kita perlu ikut terlibat dalam pemberantasan korupsi dan memiliki perilaku dan budaya anti korupsi.